Haleluya, kita bersyukur kita saat ini masuk dalam ibadah kita. Saya memberikan waktu dan kesempatan untuk kita berdiri sejenak. Kami datang Bapa, seluruh hidup kami Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sekali lagi Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
Kalau sore hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah dalam hidup kami. Sore hari ini Tuhan, kami bawa ibadah kami pada sore hari ini dalam tangan kasih. Tuhan ambil alih semua acara dari awal pertengahan hingga selesai. Engkau bertanda ke puji-pujian kami. Engkau yang memberikan yang terbaik bagi kami. Bahkan firman yang akan kami dengar sore hari ini menjadi pegangan pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami pribadi lepas pribadi, ibadah kami dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami menghabiskan ibadah kami pada sore hari ini sesuai dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Dan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Berikan senyum terus terbaik buat kanan kita, katakan Tuhan Yesus dahsyat.
Sejauh mana kita masuk dalam ruang firman. Haleluya. Kami hendak mengisikan kelemahan, keterbatasan kami. Kami bawa di hadapan hari ini. Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Yesus. Dialah kelemahan sempurna kuasa-Mu, hebatnya tangan-Mu, lebih hebat Tuhan-Mu, ku berserah kepada-Mu. Dialah kelemahan sempurna kuasa, hebatnya tangan-Mu, lebih hebat Tuhan-Mu, ku berserah kepada-Mu, yang membelah tahu, yang terluka pada, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang bukan jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Dialah kelemahan sempurna kuasa,
Kami percaya bahwa mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini. Di saat kami berseru, Engkau mengadakan apa yang Tuhan mau bagi kami. Saat ini kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Kami sudah meninggikan dan mengagungkan Tuhan punya nama. Dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Roh Tuhan ada di tempat ini, menguasai hati kami semua, menguasai hamba-Mu, dan menyampaikan isi hati-Mu kepada kami pada saat sore hari ini. Apa yang Tuhan mau omong dengan kami, Tuhan omong seturut kehendak Allah, sebab kami siap untuk mendengarkan kebenaran Tuhan. Urapi hamba-Mu dan sembunyikan hamba-Mu dalam kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang terpetik keluar daripada mulut ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar dalam ibadah ini Tuhan. Kami mau sambut kebenaran firman Allah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Aminnya agak berat karena cuaca situasi yang ada, jadi ambilnya agak susah ya. Tetapi saya bersyukur, saya berterima kasih yang pertama kepada Tuhan yang punya hidup dan kehidupan ini, sehingga memberikan kesempatan bagi kita untuk ada sampai dengan sore hari ini. Amin. Kita melewati 365 hari 1 tahun yang telah kita lewati. Sebab itu sebelum terlambat, izinkan saya untuk menyampaikan selamat Natal dan Tahun Baru. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Yang kedua, terima kasih saya kepada gembala setempat Gereja Anugerah Bethesda Jemaat Bougainville. Saya pikir Bogen di kepala. Ya. Yang telah memberikan kesempatan bagi saya pada sore hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini untuk pertama kali dan kali yang pertama, walaupun kita melewati kali Malang dan Malang di dalam kali, ya. Tetapi puji Tuhan, di kali yang pertama ini saya diterima dengan penuh sukacita dan sekaligus dikasih kesempatan untuk ada di podium yang terhormat ini. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Saya lihat di wajah-wajah yang ada tidak beda jauh dengan saya. Dan itulah sebabnya saya bisa katakan bahwa kita semua satu di dalam Tuhan. Amin. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya ingin perkenalkan nama. Ya, walaupun beberapa yang sudah kenal tadi di depan ada yang menyapa. Kami hanya lihat di media, di grup hamba-hamba Tuhan. Tapi hari ini kami face to face. Luar biasa, ya. Dan untuk itu saya perkenalkan nama saya Helmi Ndun. Ya, Ndun itu jangan cari di Israel, tidak ada. Itu hanya ada di Nusa Tenggara Timur. Satu pulau terselatan di Indonesia yaitu Pulau Rote. Ya, sering ditulis itu Pulau Roti. Tapi di sana yang ada karang. Haleluya. Ya, bukan roti yang ada di sana. Roti di sana keras. Karena dibuat dengan bahan baku karang. Dan itulah tempat kami, dan puji Tuhan, istri saya 1 dan anak saya 4. Jangan balik. Karena kadang-kadang bahasa itu dibalikan. Istri 4, anak 1. Padahal yang jelas istri 1, anak 4. Dan yang pasti istri adalah seorang wanita. Perempuan. Amin. Bukan beco. Haleluya. Ya. Pelayanan saya di Gereja Anugerah Bethesda Jemaat Zaitun. Mau lafal kalau yang ada orang Kupang situ. Ada. Haleluya. Itu di Kota Kupang, kecamatan, nama kecamatan dan juga nama kelurahan, nama kampung juga di situ. Ya, jadi Mukhlafa itu bukan sebuah istilah, tapi itu nama kecamatan, nama kelurahan, dan nama kampung di situ. Ya, jadi itu satu ikatan yang bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan.
dibedakan dalam kecamatan, kelurahan, tetapi dia tetap satu yang namanya Molava. Itulah tempat pelayanan kami, dan puji Tuhan oleh anugerah Tuhan kami dikaruniai 4 orang anak, 3 yang sudah bekerja. Yang pertama kerja swasta, yang kedua seorang advokat, pengacara, dan yang ketiga dokter hewan. Ya, 4 baru SMA kelas 2. Haleluya. Apalagi kira-kira yang saya lupa. Kasihkan sebelum kita melewatinya, ya, supaya kita bisa fresh dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebetulan teman-teman dari majelis besar melalui majelis gembala-gembala sidang masih mempercayakan saya untuk menjadi ketua majelis daerah GAB Nusa Tenggara Timur. Terhitung 2018 sampai dengan hari ini, ya. 2018 seharusnya jadi definitif itu 2020 ketika kita munas. Tetapi 2018 GAB TT mengalami sedikit gejolak, hampir ditutup, sehingga akhirnya Tuhan bawa Pak Sekum pada waktu itu dan ada di Kupang, mengalihkan organisasi itu, kepemimpinannya dilemparkan kepada saya, dan dari situ hanya GAB satu saja di Nusa Tenggara Timur, saya sendiri GAB di sana. Tapi oleh anugerah Tuhan, berjalan dengan waktu yang ada, saat ini GAB Nusa Tenggara Timur sudah 18 gereja. 18 gereja, dan semua hamba Tuhan, baik itu pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta tua. Kalau muda kan pasti ada yang tua, ya. Maksudnya pendeta senior, itulah pendeta. Itu jumlahnya ada 32 hamba Tuhan, plus gembala-gembala sidang. Itulah sedikit sekilas info yang saya sampaikan bagi Bapak Mama pada saat sore hari ini. Sisa yang berikut setelah yang satu ini kita dengar. Amin. Untuk itu maka sebelum terlambat, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kejadian pasal 1. Kenapa saya mau pilih Kejadian pasal 1? Karena kitab Kejadian adalah kitab awal dan permulaan dari seluruh kitab yang ada. Demikian juga saya awal dari permulaan ada di tempat ini. Amin. Oleh sebab itu maka saya ingin melihat dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27 yang sering kita sudah baca, kita menghafalnya di luar kepala, dan sesuatu yang di luar kepala pasti dilupakan. Amin. Ada amin. Kita santai tapi serius, saudara, ya, supaya kita bisa dapat mendengarkan firman Allah dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27 yang sudah dapat bilang amin. Silakan buka Alkitab saudara dan handphone suci saudara yang di dalamnya tersedia firman Allah. Amin. Karena biarlah anak-anak Tuhan punya handphone suci. Ya. Karena dalam handphone itu ada banyak jenis yang nampak secara kaget. Tapi saya percaya di tempat ini semua punya handphone suci. Haleluya. Mari kita baca pada hitungan yang ketiga secara bersama-sama. Kejadian 1 ayat yang ke-27. 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Haleluya. Saya rasa buku Kejadian pasal 1 ayat 27 tanpa dibaca semua pasti hafal. Amin. Karena itu bersentuhan langsung dengan keadaan kita. Itu bersentuhan langsung dengan kita yang ada saat ini. Kenapa? Karena yang kita ada saat ini adalah manusia. Amin. Bukan hewan. Semua yang ada saat ini adalah manusia. Yang bukan manusia ini siapa? Coba angkat tangan. Dia pakai baju apa? Semuanya manusia. Amin. Sebab itu maka
Ayat ini menjadi sebuah ayat yang sangat luar biasa, menyentuh dalam kehidupan kita atau keberadaan saudara dan saya pada saat ini. Dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27, saya ingin membawa satu renungan firman Tuhan khotbah saya pada sore hari ini di bawah satu tema yang kecil. Siapakah saya ini? Siapakah saya ini? Atau dengan bahasa Kupang, UMI. Itu bahasa Kupang. Mau belajar lebih banyak, datang di Kupang. Kita tak sama-sama belajar itu. Ya. Siapakah saya ini? Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin memulai daripada ada begitu banyak pendapat tentang kehadiran manusia. Salah satunya teori Darwin yang kita tahu, yang kita pelajari. Teori itu mengatakan bahwa manusia itu berasal dari satu sel yang kecil dan dia berkembang dengan jutaan tahun, lalu berkembang, lalu jadilah manusia. Itu teori Darwin. Dan saya berdasarkan firman Allah, saya tolak pernyataan itu atau teori itu. Saudara mau terima, silakan saudara urusan dengan teori itu. Tetapi Alkitab mencatat yang seperti kita baca pada saat ini, Allah menciptakan manusia. Amin. Jadi manusia itu bukan berasal dari satu sel yang berkembang, berangsur-angsur. Dia mulai berubah selama jutaan tahun. Dan teori itu adalah teori yang tidak alkitabiah. Yang menjadi alkitabiah di sini adalah yang kita baca tadi di dalam ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia. Amin. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya lah mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Artinya bahwa manusia itu bukan dari perubahan satu ke satu, dari sel ke sel, dari benda yang lain lalu muncul kepada manusia. Tapi manusia itu diciptakan oleh Allah dan dinamakan oleh Allah sebagai manusia. Amin. Ini dulu yang perlu kita paham dalam kehidupan kita. Karena dari situ kita mendapatkan sesuatu yang sangat spesifik dalam kehidupan kita. Beda dengan ciptaan yang lain. Sehingga manusia itu diciptakan oleh Allah. Bukan perubahan dari sel ke sel. Tapi dikerjakan oleh Allah, dikaryakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Dan yang menciptakannya adalah Allah sendiri. Menurut Kejadian 1 ayat ke-27. Dan Allah menciptakan manusia segambar dengan dia, serupa dengan dia, semodel dengan dia. Coba lihat kiri kananmu dan katakan, ini saya begini, tapi ini karya Tuhan. Amin. Bahasa Kupang bilang begini, saya pun model begini, tapi ini karya Tuhan. Coba omong dengan kiri kanan. Biar saya hitam begini, ini karya Tuhan. Amin. Biar saya keriting, ini karya Tuhan. Biar ini saya kurus, kutilang, kurus, tinggi, langsing, tapi ini karya Tuhan. Amin. Jangan main-main dengan saya. Saya manusia dan saya adalah karya Tuhan. Mazmur pasal 139. Coba dibaca ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Kadang-kadang kita manusia tidak memahami tentang jati diri kita sendiri, sehingga membuat kita seperti meremehkan kemanusiaan kita. Padahal kita manusia yang sangat mahal, mulia di hadapan Allah. Mazmur 139 ayat yang ke-13. Baca cepat. Jangan seperti kita baca kayak lebah lagi terbang. Pernah dengar lebah terbang? Hingga di pohon. Baca dan renungkan baik-baik.
Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Yang kedua, menenun aku dalam kandungan ibuku. Haleluya. Jadi yang membentuk buah pinggang adalah Allah. Dan yang menenun kita dalam kandungan mama adalah Allah. Saudara tahu yang namanya tenun? Hasil daripada tenun itu namanya apa? Kalau orang Kubang punya selimut. Kalau orang Batak bilang ulos. Saya tidak tahu kalau orang Ambon bilang apa. Coba satu yang ngomong supaya kita dengar baik-baik. Saya tidak tahu orang Chinese bilang apa. Tapi yang namanya sebuah tenun itu karya daripada manusia untuk dinampakkan kepada dunia. Amin. Dan Alkitab katakan sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi antara tenunan dan penenun itu ada perbedaannya. Tenunan adalah hasil karya daripada si penenun. Dan si penenun adalah dia yang membuat sesuatu menjadi bagus. Amin. Entahlah dia mau buat selimut itu atau kain itu dengan warna apapun juga, itu hak daripada si penenun. Karena tenunan tidak pernah meminta dia, saya mau warna itu. Tidak ada. Tidak ada tenunan yang bilang, penenun tolong bikin saya model begini. Tidak ada. Tapi yang membuat penenun, dia kerja yang membuat tenun itu menjadi indah, itu adalah karya daripada si penenun. Itu mau dari si penenun. Ada haleluya. Itu keinginan daripada si penenun. Dan saya mau katakan, dia yang menenun kita dalam kandungan sang mama. Siapa yang lawan si penenun? Tapi kadang-kadang kita menolak keberadaan kita. Amin. Kalau dia yang tenun, dia yang membentuk, dia yang mengerjakan kita semodel ini, kita harus bangga. Biar kita begini, tapi tenunannya adalah Tuhan. Yes or no? Amin. Biar keriting begini, tapi ini tenunan Tuhan. Jangan main-main dengan tenunan Tuhan. Biar saya punya model begini, tapi ini tenunan Tuhan. Ada haleluya. Amin. Karena tenunan tidak minta dia harus seperti begitu, tidak ada. Ketika tenun itu membuat nama saudara untuk keluar dalam produk yang seperti ini, itu mau daripada penenun. Saya di dalam kandungan mama, saya tidak pernah minta mama, tolong ya kalau bisa waktu mama kasih keluar saya, bawa saya ke Amerika. Tidak ada. Atau siapa di sini waktu dalam kandungan mama, dia tendang perut mama, lalu dia bilang, mama, pokoknya kalau mama tidak bawa saya ke Jakarta, lalu lahirkan saya di sana, saya tidak setuju. Itu karya Tuhan, itu maunya Tuhan. Dia mau keluarkan engkau dimanapun juga, itu haknya Tuhan. Amin. Dia mau bentuk engkau dengan model apapun juga, itu hak daripada penenun. Dia membuat engkau mau kulit hitam, itu hak penenun. Amin. Namun terkadang setuju atau tidak setuju, kita mau menolak apa yang menjadi pemberian penenun bagi kita. Seolah-olah kita menganggap bahwa khusus pada ibu-ibu, nona-nona, mama-mama, mbah-mbah, nenek-nenek, kadang-kadang mereka menganggap bahwa yang namanya wanita gagah, cantik, molek, cantik dan hebat itu adalah wanita yang punya rambut lurus, yang keriting tidak bagus. Sehingga akhirnya hari-hari terakhir banyak wanita berusaha membeli alat luruskan rambut. Apalagi mau besok masuk pesta, malam ini dia tidak tidur. Dia mulai kalau tidak ada yang namanya itu apa? Oh, jatuh pintar semua. Kalau satu tidak ada, dia pakai setrika. Besok mau masuk pesta, dia ingin tampil beda seperti apa yang menjadi fakta dalam dirinya. Dia pakai setrika karena catok tidak dapat alat pemanas untuk setrika rambutnya.
Padahal rambutnya itu memang keriting. Dia berupaya untuk tampil beda dengan fakta yang ada. Ketika dia contoh malam pertama, putus 2. Malam ketiga, putus 5. Pesta dalam 1 bulan, non-stop 30 hari. Maka putus terakhir botak. Haleluya. Ya. Jadi seolah-olah bagi wanita menganggap bahwa yang disebut dengan cantik itu adalah wanita yang harus punya rambut yang lurus. Jadi lepas sisir dia jatuh pleng. Saya mau katakan, keriting pun juga indah di hadapan Allah. Amin. Haleluya. Tuhan sudah kasih dia rambut yang bagus, hitam, begitu indah. Tapi dia berupaya untuk bikin merah. Padahal dia produk dari NTT. Ini yang bahaya, saudara. Dia tidak mau menerima kenyataan fakta yang ada. Amin. Yang lebih heboh lagi, dia sudah umur 60-70 tahun, sudah harusnya putih, tapi berusaha untuk bikin merah semua. Di sini ada? Ada? Tidak ada? Tidak ada yang mau mengaku. Haleluya. Di sana sih banyak. Amin. Kalau memang sudah putih, ya terima kenyataan itu. Amin. Hargai apa yang menjadi pemberian Tuhan. Karena Alkitab katakan, sampai pada putih rambutmu. Apa? Artinya saudara tidak mau digendong oleh Tuhan. Haleluya. Ya. Begitupun juga para laki-laki lansia. Menjelang Natal dia ingin tampil beda. Menjelang tahun baru dia ingin tampil beda. Ya di Jakarta mungkin tidak ada, tapi kami di daerah umur 90 tahun bikin rambut cabik lagi. Di sini ada. Dia bikin lagi moncong ke depan lagi begitu. Kasih berdiri kayak landak. Periksa umur bro. Amin. Terima kenyataan pahit juga terima. Karena itu sudah terjadi. Itu pemberian Allah yang luar biasa. Dia menganggap bahwa kalau namanya wanita cantik itu harus putih. Sampai akhirnya tiap malam dia rebus air siram di badan. Dia garuk kayak garuk babi. Untuk bikin putih kulit. Kasihan saudara. Yang ada luka, yang ada penyakitan. Jangan paksakan kehendakmu untuk mengubah karya Tuhan. Amin. Boleh kita mempercantik diri tidak salah, tapi pakai ukuran. Haleluya. Bayangkan kita sudah produk dari NTT, sudah Timur, tapi dibilang kita mau sama seperti itu drakor. Bikin putih badan, putih rambut, putih kaki. Periksa dulu saudara. Sampai pakai Kelly yang double tidak tahu berapa banyak untuk bikin putih muka. Tapi periksa sampai ke leher sebelah hitam. Amin. Amin. Saya ingin mengatakan bagi saudara, siapapun juga saudara dari produk